Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan kita boleh ada sampai pagi hari ini. Kita boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini mari kita sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau yang masih memperkenankan kami ada sampai hari ini. Pagi ini kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Allah sumber kasih karunia. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus lewat suratnya yang pertama dia tujukan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Dia memberikan nasihat kepada mereka. Dia mendoakan mereka untuk mereka menyadari bagaimana Allah yang adalah sumber kasih karunia, sumber dari segala kasih karunia, senantiasa ada bagi mereka di tengah-tengah mereka menghadapi tantangan, di tengah-tengah mereka menghadapi pergumulan, di tengah-tengah mereka menghadapi secara khusus penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Apa yang Rasul Petrus sampaikan kepada mereka pagi hari ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bahwa kita percaya Allah kita adalah Allah sumber dari segala kasih karunia, yang juga tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita melangkah sendiri. Dia adalah Allah dari sumber segala kasih karunia yang akan ada terus bersama-sama dengan kita. Dan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, penderitaan ini, mari kita mau yakini sebagaimana nasihat yang Rasul Petrus sampaikan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Nah, kita memperhatikan bersama-sama apa yang Allah akan lakukan, akan kerjakan. Allah sebagai sumber segala kasih karunia akan melakukan apa di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Yang pertama, Allah akan melengkapi kita. Dengan jelas di dalam bagian firman Tuhan di sana dikatakan akan melengkapi. Nah, hal ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa kata melengkapi ini berarti ada sesuatu yang kurang. Kurang dari hidup kita. Di tengah-tengah kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah ini, ada banyak hal yang kurang dari hidup kita. Itu sebabnya Tuhan akan melengkapi. Melengkapi di sini berarti Tuhan akan apa? Menyempurnakan. Tentunya menyempurnakan iman kita. Lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat penderitaan, Tuhan akan menyempurnakan iman kita. Yang kedua, yang Tuhan akan lakukan, akan meneguhkan kamu. Meneguhkan, artinya apa? Tuhan akan apa? Menopang kita. Tuhan akan apa? Membuat kita apa? Tegak berdiri. Menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan dan pergumulan.
kesulitan, beban-beban hidup ini, kadangkala banyak anak Tuhan mudah goyah, mudah lemah, mudah putus asa. Tapi firman Allah berkata bahwa Allah sumber dari segala kasih karunia ini akan meneguhkan saudara dan saya. Meneguhkan kita sekalian. Lebih daripada itu, dikatakan akan menguatkan kamu. Menguatkan saudara dan saya. Bukan sebatas menguatkan fisik, tapi menguatkan hati kita. Hati yang mulai cemas, hati yang mulai bimbang, hati yang mulai gelisah. Tuhan sebagai sumber segala kasih karunia itu, Dia akan menguatkan hati saudara dan saya. Supaya hati kita menjadi hati yang kuat, batin kita menjadi batin yang kuat. Menghadapi hari-hari kehidupan yang sulit dan sukar ini, penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Dan yang terakhir, Dia akan apa? Mengokohkan saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, sukar, menghadapi tantangan, penderitaan, dan pergumulan ini, Dia akan mengokohkan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu sebabnya lewat firman Tuhan pagi hari ini, biar firman ini boleh menguatkan saudara dan saya, bahwa Allah kita adalah Allah sumber dari segala kasih karunia yang akan terus ada bersama-sama kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan dan anugerahkan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah sumber segala kasih karunia yang akan senantiasa melengkapi setiap kami, yang akan senantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami, mengokohkan kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Berkati setiap pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, tugas dan mata pencaharian kami. Teristimewa berkati iman kami, ketekunan kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.